Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas R7X akan mempresentasikan hasil aplikasi yang telah kami buat yang bernama e-Library Desktop Base pada SMA Slamet Riyadi, Jakarta Timur. Berikut merupakan tampilan login yang telah kami buat. Kami akan login melalui admin dengan username admin dan juga password admin. Nah, berikut tampilan pada menu admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firmansyus. Baik, berikut adalah dashboard dari aplikasi yang telah kami buat. Di dashboard ini terdapat menu master, di mana masternya ada anggota, kategori, penerbit, buku, dan petugas. Kemudian ada menu transaksi, peminjaman dan pengembalian, serta menu laporannya peminjaman, anggota, buku, serta petugas. Di dashboard ini juga terdapat jumlah anggota yang terinput, serta buku, peminjaman, serta pengembalian. Nah, di dashboard ini juga terdapat tabel riwayat peminjaman buku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Riko. Saya akan menjelaskan master anggota. Yang pertama kita akan mengklik master anggota yang ada sebelah kiri. Nah, jika kita sudah mengklik, nanti akan muncul tampilan tabel seperti ini, yaitu ada 3 data yang sudah diinput dan juga ada button tambah. Ini kita klik button tambah. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah anggota yang dimana kita bisa menambahkannya dengan menuliskan nama Firman. Kemudian emailnya kita tulis firman@gmail.com. Lalu teleponnya kita bisa asal aja, 08 berapa. Nah, lalu kita pilih jenis kelamin yaitu laki-laki, karena Firman nama laki-laki. Dan tanggal bergabung ini otomatis ya, karena kita menambahkannya di hari ini, maka tanggal bergabung akan otomatis di hari ini. Lalu di atas kiri ada 2 tombol button, yaitu simpan dan batal. Di mana batal ini itu adalah button untuk supaya kita tidak jadi menambahkan sebuah data anggota. Kemudian kita akan menyimpan datanya dengan klik button simpan, klik OK. Lalu data tersebut akan muncul di tabel dengan nama Firman, nomor telepon, dan Gmailnya. Lalu kita klik nama Firman. Nah, kemudian akan muncul 4 button, yaitu ada ubah, hapus, batal, dan print. Yang dimana button ubah, kita bisa mengubah data dengan mengkliknya, klik button ubah. Nah, di sini adalah tempat kita untuk mengubah sebuah data yang sudah kita buat sebelumnya. Contoh, kita mengubah data dengan nama Firman menjadi Firmansyus. Lalu kita klik perbarui. Klik OK. Nah, data dengan nama Firman akan berubah menjadi Firmansyus. Lalu kita klik lagi data Firman. Nah, di atas button lagi itu ada button hapus, batal, dan print. Yang dimana hapus, kita bisa menghapus sebuah data yang sudah kita buat. Contoh, kita klik hapus. Klik yes. Oke. Nah, data yang dengan nama Firman akan hilang dari tabel data anggota. Contoh, kita bakalan mengeprint sebuah kartu dengan mengklik data Firman. Nah, di 4 data button ini kita bisa mengeprint dengan klik ngeprint. Nah, ini adalah print kartu anggota yang bisa kita cetak sebagai kartu fisik, ya. Lalu kita bisa mencetaknya, lalu kita klik silang aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke master kategori. Nah, di kategori ini sama seperti anggota, tabelnya dan juga penambahannya. Sebagai contoh, kita bisa mengklik tambah. Lalu kita klik nama kategori, misalnya buku cerita dongeng. Sebagai contoh, buku cerita dongeng.
Lalu deskripsinya buku anak-anak. Buku anak-anak. Lalu kita klik simpan. Oke. Nah, nanti bakalan muncul di tabel data kategori. Nah, coba kita klik buku cerita dongeng. Nah, di sini sama seperti anggota, kita bisa mengubah, menghapus, dan batal. Kita bakal mengubah datanya, klik tombol ubah. Nah, misalnya kita mengubah nama dari buku cerita dongeng menjadi buku dongeng, ceritanya kita hapus. Lalu klik perbarui. Oke. Nah, buku cerita dongeng akan terganti dengan buku dongeng yang sudah kita ubah. Lalu kita akan masuk ke master penerbit. Nah, ini sama seperti anggota dan kategori, tidak jauh beda. Kita bisa menambahkan data penerbit buku dengan mengklik button tambah. Tulis nama menjadi Erlangga 2. Sebagai contoh Erlangga 2. Nah, situsnya kita ketik erlangga2.com. Lalu kita klik button simpan. Oke. Nah, akan muncul nama Erlangga 2 dan situs websitenya erlangga2.com. Lalu kita klik data Erlangga 2. Lalu kita bisa mengubahnya juga sama seperti anggota dan kategori. Kita bisa mengubahnya dengan klik tombol ubah. Nah, kita bisa mengubahnya misalnya Erlangga 2-nya kita ganti jadi Erlangga 3. 2-nya kita ganti 3. Lalu kita klik perbarui. Oke. Nah, akan menjadi Erlangga 3. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal Dava. Ini adalah tampilan menu buku. Terdapat tabel-tabel yang telah diinput. Jika admin ingin menambahkan data buku, silakan klik tambah yang terdapat di kiri atas bawah. Silakan masukkan judul buku. Lalu input pengarangnya. Ya bebas Kaks. Input tahunnya 2025. Lalu pilih kategorinya. Novel. Dongeng. Paling bawah, ya. Lalu masukkan penerbitnya Erlangga. Lalu masukkan stok bukunya 5. Jika sudah, klik button simpan, lalu oke. Setelah itu akan tampil di tabel yang telah disediakan. Jika ingin mencari data yang telah diinput, klik button yang berada di kanan atas. Button pencarian. Gunung. Masukkan gunung. Ya, kembali. Jika ingin mengubah, klik button ubah. Lalu ubah guguk menjadi Firman. Lalu klik button perbarui. Lalu oke. Nah, telah berganti menjadi Firman. Jika
data buku yang ingin dihapus, admin dapat mengklik pada tabel yang ingin dihapus dan mengklik button hapus. Lalu yes. Oke. Nah, selanjutnya adalah menu petugas. Pada menu petugas ini terdapat tampilan pada tabel yang telah berisi data-data petugas. Jika ingin menambahkan petugas, klik button tambah yang berada di kiri atas. Lalu masukkan nama. Contoh Riko. Lalu masukkan username Riko01. Lalu masukkan email riko01@gmail.com. Lalu masukkan password Riko01. Levelnya user. Lalu klik button simpan. Lalu yes. Oke. Nah, data yang telah diinput akan tampil di tabel. Jika ingin mencari data yang telah diinput, klik button pencarian, lalu mencari Riko. Nah, data tersebut akan tampil di tabel tersebut ini. Lalu kembali ke KAPS. Jika ingin mengubah, klik data yang ingin diubah, lalu klik button ubah. Riko menjadi Riko01. Tambahin 01. Lalu klik button perbarui. Lalu oke. Nah, data tersebut telah berubah menjadi Riko01. Jika ingin dihapus, klik data yang ingin dihapus. Lalu klik button hapus. Yes, lalu yes. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Firmansyus Bagia. Baik, berikut adalah menu transaksi peminjaman. Di sini ada tabel data peminjaman buku perpustakaan. Jika admin ingin menambahkan data peminjam, bisa klik button tambah. Nah, seperti biasa ID-nya terisi otomatis oleh sistem dan tanggal peminjaman juga serta tanggal pengembalian. Untuk menambahkan anggota bisa klik button dari 3 ini. Misalkan si Firman ingin meminjamkan buku. Terus pilih data buku yang ingin dipinjam. Misalkan si Firman ingin meminjam buku algoritma. Total pinjamannya berapa? Jumlah pinjaman misalkan dia ingin meminjam 4 buah buku. Terus klik button tambah. Mau menambahkan buku, sistemnya mengeluarkan notifikasi mau menambahkan buku atau tidak. Kalau misalkan dia ingin menambah bisa klik yes, sedangkan kalau tidak bisa klik no. Sedangkan si Firman tidak ingin menambahkan peminjaman buku, jadi bisa klik no. Nah, di sini total pinjamnya udah berubah jadi 4. Yang tadinya kosong jadi 4. Selanjutnya bisa klik button simpan. Kalau misalkan si Firman tidak jadi meminjam buku, admin bisa mengklik button batal, sedangkan kalau Firman jadi meminjam buku bisa klik button simpan. Karena si Firman jadi meminjam buku maka klik button simpan. Data berhasil ditambahkan. Oke, di sini nama Firman terdapat di tabel data peminjaman buku perpustakaan dengan total pinjaman 4. Tanggal peminjamannya 6 Januari 2025. Jika admin ingin mencari data peminjam, bisa klik di button pencarian yang di pojok kanan atas. Misalkan admin ingin mencari yang bernama Bayu, maka terdapat nama Bayu. Si Firman tadi nggak muncul karena yang dicari bukan Firman melainkan si Bayu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arya. Berikut adalah data laporan peminjaman. Ini adalah data dari tanggal 6 Mei 2024 sampai tanggal 6 Januari 2025. Berikut ada tabel data dari peminjam. Di sebelah kanan atas terdapat button pencarian. Coba kita cari dengan nama Firman.
Di sini terdapat nama Bayu Setio dengan peminjaman dari tanggal 1 Juli sampai dengan 8 Juli. So, kita kembali. Lalu jika kita ingin nge-print data tersebut ada di tengah print. Berikut adalah form dari laporan. Jika kita ingin save, tinggal save button di bawah di atas kiri. Kita tulis dengan nama peminjaman buku .pdf. Kita save dengan format PDF. File sudah tersimpan, lalu kita close. Kita berganti ke data laporan anggota. Di sini terdapat tabel seperti yang tadi. Jika kita ingin mencari nama, kita klik tombol pencarian di kanan, kita dengan ganti nama Firman. Nah, data tersebut muncul dengan nama Firman. Lalu jika ingin kita meng-save laporan tersebut, tinggal klik tombol print di sebelah kiri atas. Nah, ini adalah laporan. Lalu jika ingin menyimpan, kita save di tombol kiri atas dengan nama anggota dengan format yang sama, yaitu PDF. Kita klik OK, lalu kita close lagi, lalu kita beralih ke menu buku. Nah, di sini adalah tabel yang seperti tadi, data-data yang sudah kita input sebelumnya. Lalu jika ingin kita mencari data tersebut, kita menekan tanda pencarian di sebelah kanan. Kita akan mencari filosofi sepak bola. Nah, judul tersebut muncul. Lalu jika kita ingin menyimpan laporan tersebut, kita klik tombol print di sebelah kiri. Laporan tersebut muncul, lalu kita save seperti biasa dengan nama laporan buku dengan format PDF. Lalu kita kembali. Kita beralih ke data petugas, data laporan petugas. Di sini ada tabel data-data yang sudah kita input sebelumnya. Lalu kita akan mencari di tombol pencarian di sebelah kanan. Kita cari nama Celos. Nah, data tersebut muncul dengan nama yang kita input sebelumnya, yaitu Celos. Jika kita ingin menyimpan, klik tombol print di sebelah kiri. Data tersebut muncul, lalu kita seperti biasa menyimpan dalam folder dengan nama petugas dengan format PDF sama. Oke, ya, oke. Jika sudah, kita close, dan setelah ini selanjutnya akan dibacakan oleh Laras Sati. Baik, selanjutnya kita akan logout dan login kembali ke menu staff. Klik logout, lalu username-nya Ansi, passwordnya Ansi123. Login. Nah, sebelum saya menjelaskan tampilan yang ada pada menu staff atau user, saya akan mencoba untuk mengganti password dengan cara mengklik button yang ada di pojok kanan atas, ganti password, klik. Untuk username-nya tetap Ansi. Password lama Ansi123. Password baru Ansi. Konfirmasi Ansi lagi. Lalu simpan. Oke, lalu kita mencoba untuk logout dan login kembali untuk memastikan apakah password telah tersimpan atau belum. Username Ansi, password Ansi, lalu login.
Oke, berarti password yang tadi telah terganti dengan password yang baru. Baik, berikut adalah tampilan yang terdapat pada menu staff atau user. Pada menu staff atau user ini tidak jauh berbeda pada menu admin. Yang menjadi perbedaan adalah pada menu staff itu hanya menampilkan transaksi dan juga laporan, di mana transaksi tersebut adalah transaksi peminjaman dan pengembalian, lalu laporan adalah peminjaman, pengembalian, dan juga buku. Pada dashboard yang terdapat di menu staff itu menampilkan anggota yang telah diinput, buku yang telah diinput, lalu ada menampilkan berapa banyak peminjaman dan juga pengembalian, lalu menampilkan tabel riwayat peminjaman buku. Lalu kita akan melihat ke transaksi peminjaman. Pada menu transaksi peminjaman itu terdapat tabel data peminjaman buku perpustakaan yang persis sama seperti yang ada pada menu admin tadi. Lalu apabila kita ingin mengklik button tambah, itu akan muncul form tambah data peminjaman buku perpustakaan, sama seperti yang ada pada menu admin tadi. Lalu kita akan melihat ke menu pengembalian. Nah, pada menu pembelian itu juga sama seperti yang tampil pada menu admin tadi. Itu ada tabel data pengembalian buku yang menampilkan semua data pengembalian yang telah terjadi di perpustakaan. Lalu apabila staf ingin menambahkan pengembalian, staf dapat mengklik button tambah, lalu mengisi semua form tambah data pengembalian yang ada di sini, yang sama persis seperti di menu admin tadi. Lalu untuk laporan peminjaman juga sama. Staf bisa melihat atau mengelola peminjaman mulai dari tanggal 6 Mei 2024 misalkan sampai tanggal 6 Januari 2025. Lalu klik tampilkan, maka otomatis akan menampilkan semua transaksi peminjaman yang terjadi di perpustakaan, sama seperti yang ada pada menu admin tadi. Apabila staf ingin mencetak laporan tersebut, staf bisa mengklik button print, lalu akan tampil laporan yang telah dicetak. Apabila staf ingin menyimpan, dapat mengklik button save, lalu menyimpan dalam format yang diinginkan. Cancel aja nggak apa-apa. Oke, di close. Lalu untuk laporan pengembalian dan buku itu sama aja seperti yang ada pada menu admin tadi, bentuknya sama aja. Ada tabel laporan dan juga ada button print pada peduk kiri atas untuk mencetak laporan tersebut. Pada laporan buku juga sama aja. Coba diklik laporan buku. Pada laporan buku juga sama aja, terdapat tabel laporan buku perpustakaan yang tampil dan juga terdapat button print pada pojok kiri atas untuk mencetak laporan tersebut. Ya, coba diklik. Nah, ini merupakan bentuk laporan yang telah dicetak dan staf bisa mencetak atau menyimpan laporan tersebut dalam format yang diinginkan. Baik format PDF ataupun format yang lainnya. Ya, gitu. Cancel. Oke, close. Baik, kita akan mencoba logout kembali dan login ke menu admin. Login kembali ke admin, password admin, login. Nah, oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada saya mohon ampun. Apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.